Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari bersama kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong supaya apa yang kami belajar hari ini, apa yang kami renungkan, kami dapat mengerti dan memahaminya, Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, renungan yang saya ambil pada hari ini yaitu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 1. Nah, bagian ini, kitab Samuel ini dimulai dengan keputusan seorang suami, yaitu Elkana, yang mengambil seorang perempuan untuk menjadi istri keduanya, yaitu Penina. Saya yakin Bapak Ibu juga udah familiar dengan cerita ini. Nah, Penina, yaitu istri keduanya ini, mempunyai anak. Tapi Hana, istri pertamanya, tidak. Hal inilah yang membuat Penina selalu menindas, menyakiti hati Hana. Nah, di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi, orang yang mandul yang tidak bisa punya anak pada waktu itu, ini merupakan aib baginya. Bahkan dikatakan bahwa hukuman dari Tuhan bagi mereka. Nah, Hana yang pada waktu itu tidak punya anak, pasti mengalami tekanan. Ditambah dia tinggal dengan Penina yang mungkin setiap hari mengejek dia, mengolok dia. Karena Penina gak punya anak, sedangkan Hana tidak. Jadi mungkin dia olok-oloknya setiap hari, ejek-ejek setiap hari. Dia tidak bahagia, dia tertekan. Nah, saya yang belum menikah maupun Bapak Ibu yang sudah maupun belum, pasti menginginkan yang namanya keluarga atau sebuah rumah tangga yang bahagia. Saya yakin Hana juga pasti menginginkan, mengharapkan hal yang sama, mempunyai keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia. Tapi yang dialami oleh Hana adalah penindasan, Penina yang selalu menyakiti hatinya dia. Bahkan suaminya Elkana tidak mengerti akan perasaan istrinya. Kalimat, "Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Kalimat ini menunjukkan ketidakmengertian Elkana terhadap masalah yang sesungguhnya yang dihadapi oleh si Hana. Nah, masalahnya di sini adalah bukan hanya soal tidak punya anak, tapi masalah penindasan, penghinaan Penina terhadap si Hana. Dia menyakiti hati Hana. Ya, kita tidak tahu dia menyakitinya secara fisik apa tidak dicatat juga. Tapi yang jelas dia menyakiti hati Hana dengan kata-katanya yang pasti ejek-ejekan. Karena dia punya anak, sedangkan Hana tidak, olok-olok. Nah, di tengah-tengah tekanan, kondisi, keadaan yang dialami itu tidak membuat Hana berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak membuat Hana menyerang balik atau membalas Penina. Atau bahkan menyalahkan si Elkana. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang ke pribadi yang tepat. Di saat hatinya disakiti, orang lain tidak memahami kondisi hatinya, keadaannya, dia datang ke pribadi yang tepat, yang memahami dia, yang mengerti keadaannya. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya, apa yang dialami kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dia, Tuhan mengenal dia. Bapak Ibu, masalah pergumulan yang dialami oleh si Hana ini merupakan sesuatu yang sangat berat bagi dia. Dia bertahun-tahun mengalami sakit hati, penghinaan dari Penina. Ini tidak mudah bagi dia, tapi dia bertahan. Dia datang kepada Tuhan yang mengenal dia, yang memahami dia. Dia percaya
kalau Tuhan bisa menolong dia. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Mungkin kita punya pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, pergumulan dengan sakit penyakit. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita cerita, curhat ke Dia. Mencurahkan segala isi hati kita, pergumulan kita kepada Dia. Kepada Dia yang memahami kita. Mungkin hari ini ada orang-orang yang tidak mengerti kita, bahkan orang-orang di sekitar mungkin tidak mengerti akan keadaan kita, memahami kita. Tapi kita punya pribadi, kita punya Tuhan. Kita punya Bapa di surga yang selalu mengerti akan keadaan kita, yang tahu seluruh kehidupan kita, masalah fisik, psikis, rohanian. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, baik itu pergumulan kita mungkin ringan atau berat, kita datang kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang mengenal kita, yang memahami kita, yang memberikan jalan keluar bagi kita, yang menolong kita. Oleh karena itu, mari kita terus memiliki keyakinan dan tetap berharap kepada Dia yang selalu ada buat kita, yang selalu menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu mengerti akan keadaan kami, yang selalu menolong kami. Tuhan, ajar kami sehingga di dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami pergumulan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau berharap kepadamu. Inilah kehidupan kami Tuhan, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.